haji dan juga seluruh jemaah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah alamin di pagi hari ini alhamdulillah ulama panjenengan sedaya saged hadir untuk menambah ilmu di taklim pada Ramadan ini. Semoga apa yang sudah kita upayakan, semoga apa yang sudah menjadi niatan kita semua dan juga amal yang kita di bulan suci Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab kita nanti bahagia di diri wa dunia wal akhirah. Dan wassalamu wassalam kita hadirkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jabat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah dengan sekalian selalu syafaatun di yaumil qiyamah. Allahumma hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah asa kita sudah memasuki Ramadan di etapa yang kedua, 10 hari yang kedua sudah menjelang akhir ya. Dan nanti malam yang ke-17 artinya Ramadan ini sudah kita lewati lebih daripada separuhnya. Tentu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mungkin merasa 16 hari yang kita lewati ini masih banyak ibadah-ibadah, amalia-amalia yang belum maksimal kita lakukan. Karena tentunya keterbatasan sebagai manusia dan juga tentunya aktivitas kita yang dimana kita tidak sekedar mungkin untuk ibadah tapi juga ada pekerjaan yang tetap sebenarnya lebih nilai diniati sebagai ibadah ya bernilai ibadah. Karena sesungguhnya ibadah itu ada ibadah makhluk dan juga ibadah ghairu makhluk. Ibadah makhluk itu adalah ibadah yang sudah ditentukan secara dari rukunnya seperti sholat, puasa, zakat, haji dan beberapa ibadah yang lainnya. Ada ibadah yang tidak disyaratkan, tidak ditentukan rukun dan syaratnya, dan itu yang disebut ibadah ghairu makhluk. Kalau kita bicara masalah pahala, hitung-hitungan secara matematik memang ibadah makhluk itu tentunya lebih utama. Tetapi kalau kita ukur ibadah itu masalah diterima dan tidaknya, itu tidak sekedar masalah itu fardu ataupun sunnah, bahkan yang sifatnya itu mungkin kelihatan sosial menjadi kebiasaan adat istiadat ataupun juga kebiasaan kita sehari-hari, kita anggap itu adalah memang kebutuhan manusia, contohnya mandi, ya. Kemudian bersuci, ya itu mungkin mencuci baju. Tapi kalau itu semua kita niatkan sebagai sarana kita untuk mendukung ibadah, maka itu pun berpahala. Mandi agar nanti sholatnya lebih nikmat, lebih khusyuk, maka itu pun akan bernilai ibadah mandi kita. Yang sebenarnya mandi itu sesuatu yang mubah, boleh mandi, boleh tidak mandi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, artinya kalau kita ini sudah memasuki malam ke-17 di Ramadan yang 10 hari yang kedua ini, sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu Ramadan, 10 hari yang pertama itu adalah rahmatnya Allah. Wa awsatuhu maghfiratuh, 10 hari yang kedua itu adalah rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah. Yang pertama rahmatnya Allah, 10 hari yang kedua maghfirahnya Allah, ampunan Allah. 10 hari yang terakhir adalah ikun minan nar, atau ada yang disebut baru atau minan nar, tiket untuk kita bisa bebas dari api neraka. Semoga kita diberikan oleh Allah sehat selalu, bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai
kembali Idul Fitri, dan juga tentunya kita masih tetap berharap semoga Ramadan tahun depan kita masih diperkenankan oleh Allah untuk beribadah Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena sudah tanggal 17 atau akhir ya, maka yang saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah mengisi akhir-akhir Ramadan, mempersiapkan diri untuk mengisi 10 hari yang terakhir. Karena baginda Muhammad SAW mengatakan, carilah untuk malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Ini malam-malam ganjil, jadi malam ganjil. Hari Jumat malam atau Senin dini hari sudah malam 19. Rahasianya Allah mengapa tidak diberikan tentang malam Lailatul Qadar? Tentu adalah dengan tujuan kalau engkau ini memberitahukan, maka manusia akan tidak ada usaha yang kemudian usaha itu sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkannya. Ibaratnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ini berlomba di suatu perlombaan, kemudian kita juara 1, 2, dan 3 bisa. Ini hadiahnya kita masih menebak. Ini hadiahnya apa ya? Kan itu penasaran. Hadiahnya itu penasaran, membuat penasaran. Kalau disebutkan kulkas, televisi dan sebagainya itu semangat memang iya, karena jelas tujuannya. Tapi ada satu perlombaan yang tidak disebutkan hadiah utamanya. Ternyata hadiahnya kelihatannya kecil, dibungkus saja karena itu kertas biasa dan kecil. Mungkin kita tidak akan merasa apa? Semangat. Karena dilihat dari wujud hadiah yang ditampilkan kelihatannya tidak menarik. Ternyata dibungkusnya kecil ini isinya tidak lain-lain. Emas, kemudian ada bertahan berlian. Walaupun kecil, tapi harganya lebih daripada kulkas, lebih daripada televisi. Nah ini tapi memang Allah tidak menunjukkan itu kulkas, ini loh ibaratnya seperti itu. Tapi Allah bungkus tidak diperlihatkan agar apa? Penasaran. Akhirnya yang dapat adalah mereka-mereka yang ikhlas. Tapi kalau kita ini ditunjukkan hadiahnya, oh hadiahnya televisi, hadiahnya kulkas, beda kancang, dan motor, bahkan misalnya jelas dan dapat seluruh pastinya. Tapi ternyata ada hadiah yang tidak ditunjukkan, kecil tapi bernilai lebih daripada sekitar sekitar motor. Hadirin, nah ini termasuk Lailatul Qadar itu sesuatu yang tidak rahasia. Tetapi hadiahnya memang ditunjukkan oleh Allah apa? Hanya disebut bahasa negara itu dikasih sedikit gambaran saja. Apa yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang-orang yang nanti lebih baik, dapat kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Apa hubungannya dengan malam Lailatul Qadar lain? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu ibadah yang mungkin kita juga sudah pernah melaksanakan, yaitu yang namanya iktikaf. Apa sih iktikaf itu? Iktikaf itu kalau dari bahasanya adalah sama dengan membaca apa? Waqafa yaqifu iktikaf. Waqafa itu memberhentikan. Jadi itu kan berhenti. Itu betul bahasa itu adalah berhenti. Orang iktikaf itu artinya berhenti, diam. Nah iktikaf itu yang dimaksudkan kalau menurut pengertiannya adalah berhenti atau diam di satu masjid dengan niat
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tikafu azmarul sayur wa habsu nafsun alaihi. Yang namanya i'tikaf itu adalah berhenti memperhatikan sesuatu atau diri kita. Jadi berhenti sesaat di situ. Khairan kana am sabra, baik itu berhentinya benar atau bersalah. Maka kalau dengan baca Al-Quran ada wakaf tam, ada wakaf khobir, wakaf sempurna, ada wakaf yang tidak sempurna. Nah, jadi ketika itu kita niat ke masjid, berhenti di situ dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, iktikaf itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jumhur ulama mengatakan adalah hukumnya sunnah. Sebagaimana dasar yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi kulli Ramadan asyara ayyam. Rasulullah itu di 10 hari yang terakhir itu selalu beriktikaf. Jadi kalau Ramadan, Rasulullah itu 10 hari akhirnya itu malah jarang ke masjid. Dan makanya jarang ke masjid itu tarawih itu tidak menjadi prioritas. Beliau seringkalinya malah sholat malam. Sholat malamnya sendiri. Mengapa? Karena kalau ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, mengapa kadang-kadang tidak sholat tarawih? Rasulullah menjawab, saya tidak mau kalau sholat tarawih ini menjadi kan umatku berat nantinya karena dianggap sesuatu yang kewajiban. Jadi ada amalan-amalan sunnah yang itu Rasulullah kadang-kadang tidak melakukan secara kontinu terus-menerus. Itu dilakukan oleh beliau, bukan beliau tidak melakukan, tapi beliau melakukan di rumah beliau. Mengapa? Ya, karena agar tidak menjadikan berat bagi umatnya dan juga tidak menganggap bahwasanya sesuatu yang sunnah tadi itu adalah sesuatu yang wajib. Nanti memberatkan umatnya. Nah ini cintanya Rasulullah sampai seperti itu, tidak mau memberatkan umatnya. Jadi dianggap kalau ini terlalu berat bagi umatku, yakin tidak kuat, maka Rasulullah kadang-kadang tidak melakukan. Agar kelihatan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sunnah, benar-benar sunnah. Tidak dianggap Rasulullah melakukan terus, selalu dan selalu tidak pernah meninggalkan sama sekali. Akhirnya kelihatannya seperti wajib, nampaknya seperti itu. Dalam mangga adalah lagi komdomu di iktikaf. Maka tatkala sudah di 10 hari akhir itu benar-benar Rasulullah iktikaf asli dayauman 10 hari itu ditinggalkan untuk melakukan khusus iktikaf. Bahwa Bukhari Muslim. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, iktikaf ini disunnahkan untuk kita lakukan khususnya di 10 hari yang terakhir, khususnya lagi di malam-malam ganjil. Nah, kapan iktikaf itu perlu kita lakukan? Kapan mulainya? Siang, pagi, sore, malam. Waktunya bebas. Jangan iktikaf kok siang hari, hukum. Pagi hari sempatnya ke masjid aku niat iktikaf. Setelah sekalian sholat duha, iktikaf di dalam masjid. Nah, ini diperbolehkan. Mas kok aku sholat asar, aku tak nunggu sekalian maghrib. Iktikaf niatnya boleh monggo. Nah, ini waktunya iktikaf. Nah, apa saja sih amalan yang kita lakukan saat iktikaf itu? Amalan yang dilakukan saat kita melakukan iktikaf itu adalah yang pertama as-sholat, yaitu melakukan sholat sunnah. Itu tadi kayak misalnya sholat duha, kemudian sholat apa itu tahiyatul masjid. Itu juga kalau datang masuk di jam berapapun kita boleh melakukan
sholat tahiyatul masjid, melakukan sholat sunnah mutlak juga boleh. Qiraatul Quran yang kedua membaca Al-Quran. Wa tasbih, wa tahlil, wa takbir, jadi berzikir. Jadi jangan bisa melakukan amalia sholat selagi iktikaf itu. Jangan juga bisa melakukan baca Al-Quran. Mesti tak hafal Al-Quran dengan mau mesti online halangan. Di luar mesti ada aja bono. Ini kerja lagi terganggu. Di kurang terujus, sampai naik sampai di dalam masjid, orang masjid, Al-Quran atau Al-Quran di masjid ini mulai juz 28 misalnya, benar-benar video emang mustahil kan sekaligus menghatamkan Al-Quran. Monggo boleh dilakukan seperti itu. Apa berpikir, mustahil terserah diberi bisa dipercaya. Jadi boleh amalan-amalan melakukan seperti itu selama beriktikaf. Nah, waktunya tadi saya sampaikan boleh pagi, siang, malam. Ya, tentunya malam hari dianggap lebih afdol, terutama di sepertiga hari yang sepertiga malam itu lebih afdol. Tetapi kalau itu dirasa, nanti kalau saya terlalu malam badannya merasa malah capek, ngantuk, lemes, malah gak bisa beraktivitas yang lain. Monggo di waktu-waktu yang jenengan mampu untuk berniat beriktikaf. Nah, niat dulu tentunya, tentunya jenengan niat masuk masjid, nama itu beriktikaf lillahi ta'ala, ya, fi hadzal masjid lillahi ta'ala boleh. Jadi jenengan niat kemudian di dalam jenengan melakukan iktikaf, monggo itu disunnahkan. Melakukan zikir, melakukan wirid, melakukan baca Al-Quran tadi, monggo itu sesuai dengan yang jenengan kehendaki. Nah, kapan batalnya iktikaf itu? Kemudian berapa lama sih waktunya? Apakah harus 1 jam, 2 jam, atau berapa jam? Apakah boleh iktikaf itu hanya beberapa menit? Masuk yang iktikaf keluar lagi nanti. Jadi ada sebagian ulama mengatakan waktunya iktikaf itu paling tidak itu sekadarnya orang sholat dan berzikir. Dalam artian ya kurang lebih 15 menit kalau dari angka jam ini. Jadi jangan niat masuk sholat sunnah 2 rakaat kemudian berzikir sebentar, itu sudah disebut iktikaf. Jadi jangan niat masuk masjid sudah tidak ada punya lagi. Terus kalau masjid tiba-tiba nanti iktikafnya lama terus tidur. Kalau tidak ada tidur ya tidak apa-apa. Jangan kalau tidurnya posisinya apa itu duduk asal tidak batalkan wudunya jenengan, ya iktikaf jenengan masih tetap sah. Tapi kalau kemudian ketiduran sampai berbelah, nah berubah dari tempatnya, batal iktikaf. Yang batalkan iktikaf satu, keluar dari masjid secara sengaja, bukan karena kebutuhan syar'i. Contohnya, kalau jenengan ini iktikafnya disebut tidak batal, misalnya di masjid ini jenengan tadi sudah 15 menit sudah pikir baca Al-Quran, kemudian tiba-tiba batal karena kentut misalnya, atau maaf hajat harus ke kamar mandi, kencing atau buang air besar, maka iktikafnya otomatis ini disebut batal secara wudunya. Tapi jenengan masih terhitung sebagai orang yang iktikaf, hanya batal wudunya. Tapi jenengan tadi itu karena niatnya itu untuk memenuhi hajat. Misalnya kalau nggak Ramadan, jenengan karena apa itu ingin minum, ya, atau makan karena iktikafnya sejak tadi. Ada makanan sudah disajikan diambil karena perutnya kosong, maka sebentar masuk lagi ke masjid, masih dengan dihitung sebagai iktikaf.
ke belakang karena pipis tadi atau berlari besar masih dihitung iktikaf karena apa itu membatalkannya wudhu saja tapi tidak membatalkan iktikaf. Jangan masih dapat pahala iktikaf, nanti masuk lagi. Apakah perlu niat lagi? Tidak harus mengulangi lagi niat awal. Tapi kalau jadikan kok niat lagi itu juga diperkenankan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi iktikaf itu dianjurkan kepada kita apa sih kok sampai ada amalia yang namanya iktikaf. Diharapkan tentunya dengan iktikaf itu ketenangan batin kita itu akan kita dapatkan. Yang kedua, memberikan kesempatan batin kita, jiwa kita agar benar-benar fokus pada kepada Allah untuk bermunajat kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu diantara iktikaf. Nah, syaratnya diantara lain tentunya iktikaf itu punya syarat seperti syaratnya puasa. Yusyari'u bil mu'takif ayyakuna musliman. Nah, tentunya orang muslim, ya. Orang iktikaf itu tentunya memang orang Islam. Ada orang muslim di iktikaf dalam masjid ya, saya tidak ada. Ya. Yang kedua, mumayyizan tahiran min janabah. Dia orang yang mumayyiz dan sedang tidak berhadas. Ini syaratnya. Jadi dengan muslim masuk ke dalam masjid itu posisinya sedang tidak hadas besar ataupun juga tentunya tidak hadas kecil karena niatnya masuk masjid itu tadi niat ketika melakukan sholat dan sebagainya. Kalau hanya berdiam diri saja bagaimana? Saya tidak sholat hanya berpikir kan tidak perlu wudhu. Kalau sholat perlu wudhu. Saya dari rumah tidak sedang hadas. Saya sedang tidak hadas. Tapi saya ingin iktikaf kalau 5 menit. Saya nggak niat apa sholat, hanya pikir saja witan. Karena witan saya ini butuh 1000. Ya, Allah misalnya gitu lain-lain. Allah subhanahu misalnya gitu. Tanpa wudhu. Ya, bagaimana apakah iktikafnya itu dinyatakan sah? Kalau dari syaratnya sah karena sedang tidak berhadas. Cuma mengapa kalau wudhu aja kok nggak mau kan juga iman dan mau termasuk di kelas suci yang mestinya lebih utama kalau berwudhu sekaligus. Tapi namanya orang kadang-kadang pikirannya aneh-aneh. Apa pikir kok kan pikir nggak perlu wudhu. Gak ada salah kalau pikir harus wudhu terlebih dahulu. Kalau baca Al-Quran wudhu dulu, kalau sholat wudhu dulu, kalau pikir jadi itu yang kedua. Wal haidu wal nifasu juga tidak sedang haid ataupun nifas. Makanya orang haid, nifas, orang junabah itu dilarang berdiam diri di dalam masjid. Bagaimana kalau zaman sekarang ini ibu-ibu misalnya ada acara Nuzul Quran misalnya, saya nggak ikut sholat tarawih tapi karena ini ada acara Nuzul Quran, saya ingin mendengarkan tausiahnya, pengajiannya. Akhirnya duduklah di dalam masjid dalam kurun yang cukup lama. Ya, diusahakan tidak di dalam masjid. Walaupun mohon maaf zaman sekarang sudah ada, mohon maaf pembantu yang memungkinkan untuk tidak sampai mengotori masjid. Tapi keutamaannya itu yang tidak didapatkan. Dan di masjid itu sekali lagi kalau sedang junub tidak diperkenankan. Kalau tidak sebagaimana contohnya sekarang ini ikut di luar boleh. Karena ini bukan masjid bagian dari masjid yang dinamakan masjid sebenarnya sesungguhnya adalah yang ini lokasi yang khusus untuk dibuat sholat jamaah. Yang di luar itu serambi atau luarnya masjid, terasnya masjid tidak termasuk. Jangan kok ini kalau di luar masjid ini, di dalam luarnya masjid ini, maka etikanya tidak sah. Ini harus di tempat utama dalam pelaksanaan ibadah sholat. Apakah setiap masjid boleh?
dipakai untuk iktikaf. Masjid yang diizinkan atau dibolehkan sebagai syarat itu adalah bahkan sebagian besar ulama itu mengatakan bahwasanya kullu masjidin, jadi setiap masjid itu boleh dilakukan untuk iktikaf. Tapi apakah masjid itu yang apa itu setiap masjid, mohon maaf, kan ada masjid itu ada sholat 5 waktu tapi belum ada sholat Jumat misalnya, karena masih baru contoh dari masjid kita ada sholat 5 waktunya tapi belum bisa menyelenggarakan sholat Jumat. Saya kurang tahu persisnya ya, kayak di masjid bahasa itu yang di Pakai itu itu dulu awalnya kan musola, kemudian diperluas jadi masjid. Itu saya nggak melihat ada mimbar yang dipakai untuk sholat Jumat. Apakah di situ pernah dilakukan sholat Jumat di masjid tersebut atau belum? Saya belum pernah menyaksikan atau mengikuti langsung di situ. Cuma kalau dilihat ada mimbarnya atau tidak, kok kelihatannya saya nggak melihat nih. Mungkin ada bapak orang yang ada mimbarnya. Nggak ada, nanti benar-benar. Insya Allah saya terakhir kali sebelum Ramadan ke sana, kok kayaknya nggak ada. Nah itu kalau bagaimana kalau ada masjid yang untuk pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu, tetapi tidak diselenggarakan sholat Jumat di situ. Menurut Imam Abu Hanifah itu diizinkan. Untuk Imam Syafi'i tidak diizinkan karena dianggap itu masih belum memenuhi syarat sebagai benar-benar masjid. Nah, jadi iktikaf di masjid yang masih belum menyelenggarakan sholat Jumat itu disebut belum sah sebagai iktikaf. Nah, sekarang ini di sekitar kita yang namanya tempat sholat itu tidak hanya masjid, ada musola atau yang kalau tidak lain disebut surau, atau mungkin juga tempat-tempat lain, misalnya di kantor ada tempat yang biasanya pakai sholat, kadang juga sholat jamaah, tapi tidak ada penyelenggaraan Jumat. Tentunya tidak sah untuk iktikaf di masjid atau musola yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di 10 hari yang terakhir ini tentu yang paling utama adalah kita bagaimana memanfaatkan momen di 10 hari yang terakhir dengan memperbanyak zikir, tadarus, qiyamul lail, ya dengan tujuan utama ya mencari ridhonya Allah. Jangan keliru niat. Lailatul Qadar itu hanya bonus, bukan target utama. Kadang-kadang kita ini keliru. Niatnya mencari Lailatul Qadar. Saya kalau ini niat mencari Lailatul Qadar. Saya ikut sholat malam, qiyamul lail untuk mencari Lailatul Qadar. Iya, tapi paling utamanya adalah jangan sampai keliru. Dalam hati ini kemudian yang kita cari ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sekedar hadiah. Ridhonya Allah itu yang paling utama. Kadang kita ini saking memburu-burunya Lailatul Qadar, ternyata lupa yang kita cari sebenarnya bukan itu utamanya, tapi apa? Ridhonya Allah. Jadi ini yang paling harus kita tata dalam hati kita. Jangan sampai kemudian karena kita memburu Lailatul Qadar seakan-akan Lailatul Qadar itu sesuatu makhluk yang sangat indah, sesuatu hadiah yang sangat istimewa, tapi lupa siapa yang memberikan hadiah itu. Kita lupa sebenarnya tujuannya bukan hadiah itu, tujuannya adalah ridhonya yang memberi hadiah itu. Ini yang kadang-kadang mohon maaf kita seringkali lupa. Lailatul Qadar utama kok malaman Lailatul Qadar. Oke, kalau ada itu sekedar ucapan, tapi hati kita harus ditata beneran.
Karena seringkali kita terjebak oleh hati yang kemudian hanya sekedar mengandalkan amalia kita. Aku sholat jamaah selama 40 hari tanpa putus, amaliannya seperti ini, pahalanya seperti ini, keutamaannya seperti ini. Oke, tapi jangan lupa, jangan harus tata niatnya dalam hati berat. Kalau itu hanya sekedar bonus, utamanya apa? Ridhonya Allah. Jangan sampai kita menggebu-gebu semuanya kita lakukan, ternyata kita salah niat. Karena apa? Karena kita hanya sekedar memburu hadiah. Padahal yang kita buru si pemberi hadiah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang perlu kita lakukan, ya. Malam ganjil-ganjil itu sebagaimana disampaikan oleh Baginda Rasulullah SAW tadi, bahwasanya carilah 10 hari yang terakhir, karena Rasulullah melakukan hal tersebut khususnya di malam-malam ganjil untuk mendapatkan keutamaan, ya, keutamaan Lailatul Qadar itu. Kemudian menurut sebagai ulama kapan sih Lailatul Qadar itu turun? Ada beberapa pendapat. Ya, kalau Imam Ghazali mengatakan ada rumusnya, kan mungkin bisa juga lihat nanti di Google, ya. Bisa lihat, biasanya kalau awal Ramadan itu dimulai dari Sabtu, itu malam Lailatul Qadarnya biasanya di malam 23. Dan sebagian ulama khususnya Imam Ghazali. Kemudian kalau hari Ahad dan hari Rabu itu nanti malam Lailatul Qadarnya biasanya jatuh di tanggal 29. Kalau Senin, maka malam Lailatul Qadarnya malam ke-21. Nah, kalau kita kemarin mulainya hari Kamis, kira-kira Lailatul Qadarnya malam apa? Malam berapa? Malam yang ke-25. Ya. Kalau hari Selasa dan Jumat, malam Lailatul Qadarnya di malam yang ke-27. Kalau hari Kamis, insya Allah malam ke-25. Yang penting awas jebakan. Ya, kadang-kadang kita yakin, ya memang beliau ini orang alim, waliullah, ya, yang pernah mengalami secara langsung, bahkan tarekat Sadiriyah, pendiri tarekat Sadiriyah, beliau itu mulai aktif sampai dengan menjelang wafatnya, setiap tahun beliau itu menjumpai Lailatul Qadar dalam satu kitabnya beliau. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu menyampaikan bahwa beliau mulai aktif balik setiap Ramadan beliau itu menjumpai Lailatul Qadar. Itu diceritakan dalam satu kitabnya. Ya, rumusnya sama seperti Imam Ghazali tadi itu. Kalau malam itu Ramadannya Kamis, malam ke-25. Cuman sekali lagi jangan sampai jenengan apa? Hanya fokus malam itu yang ini malam Lailatul Qadar datang ke para ulama. Karena rahasianya saat Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran pertama kali di dua kilo malam 17 Ramadan itu nuzulul Quran juga bertepatan dengan Lailatul Qadar. Buktinya malam ganjil tapi bukan di atas 10 hari yang terakhir. Allah berhak meletakkan kapanpun. Itu rahasia. Mau diletakkan di malam yang ke-11 itu hanya Allah. 13 hanya Allah. Malam ke-17 hanya Allah. Yang kita perlu itu sekali lagi jangan sampai terfokus pada Qadarnya. Hanya saat malam-malam itu aja kita lebih konsen gitu maksudnya. Hanya lebih konsen, lebih meningkat, lebih dibanding malam-malam
Itu aja maksudnya untuk memotivasi. Tapi jangan salah niat sekali lagi. Niat kita mencari ridhonya Allah itu yang utama. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan juga, sungguh hal itu setiap orang itu berbeda. Mana ada yang katakan kalau secara syar'inya memang ada Allah dari itu diturunkan di bawah ganjil, khususnya 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu bahasa syariatnya. Bahasa orang sufinya, layak Ramadan itu dimanapun Allah bisa meletakkan, dan setiap orang akan mendapatkan layak Ramadan sebagaimana usahanya dia dan tidak tahu kapan waktunya dia diberi layak Ramadan. Jadi boleh jadi seseorang usaha saat itu benar-benar fokus dan Allah ridho, Allah senang pada orang itu dikasih sendiri oleh Allah. Nah, tidak harus menunggu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, memang itu yang perlu kita fokuskan. Jangan tertipu dengan angka. Kalau ini rumusnya Kamis, ya berarti 25. Jangan. Karena sekali lagi itu tetap manusia. Wali Allah tetap manusia. Haknya Allah berubah. Kamu percaya kok sama manusia? Silakan tanya sama dia. Oh, dia dapat Pancasila kata itu dengan dia dapat. Makanya dia buat rumus itu. Tapi kan untuk kamu beda. Apakah kita bisa protes? Tidak. Itu kan. Maka sekali lagi ini hanya untuk lebih memotivasi kita agar kita benar-benar fokus, lebih meningkatkan apa itu amalnya kita di malam-malam tersebut. Itu hadirin yang perlu saya sampaikan di kajian pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih akan mengenal karena sesuai dengan yang diharapkan panjenengan. Monggo ada yang mau bertanya tentang etika dan ada hubungannya dengan yang nanti kalau ada, monggo silakan. Monggo. Pagi dan jamaah. Orang itu aja. Fadilah jamaah yang jelas sudah dijelaskan dalam satu hadis Nabi. Afdalul jamaah, as-salatul jamaah di afdalul salatul fardhi bisab'in wa isrina darajat. Fadilahnya salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Artinya 27 kali lipat. Selain daripada fadilah keutamaannya itu masalah pahalanya, tentunya adalah fadilahnya kerukunan, persatuan umat Islam, ukhuwah Islamiyahnya itu yang juga bisa didapatkan. Karena termasuk itu syiar menunjukkan itu orang-orang Islam itu punya rukun dengan buktinya mereka sholat bareng-bareng. Sholat di rumah apa tidak sah? Tapi kalau kemudian semua orang mikir sholatnya di rumah, masjidnya jadi sepi, itu kan akhirnya kelihatan, oh ternyata orang Islam itu dan rukunnya masjid Indonesia kalau berdiri di sini saat sholat, bahkan sama orang api ini masa sholat, orang dari masjidnya kan sebanyak masjid. Nah, apa ini ada alasannya lebih dari 45 kan wajibnya sholat jamaah itu adalah tetangga masjid. La sholata li jahil masjid illa di masjid. Tidak disebut sholat orang yang tetangganya masjid tapi tidak sholat di dalam masjid. Itu hadisnya Nabi sholat. Jadi orang yang sekitarnya masjid sholat tidak ada rumah kecuali ibu itu. Ini bicara yang laki-laki. Ibu itu tidak punya kewajiban untuk sholat jamaah di masjid. Bahkan lebih utama sholatnya di rumah. Karena menjadi fitnah. Tapi kalau sekarang di masjid bagaimana? Boleh karena zaman sedikit berubah. Bukan berubah karena itu akhirnya bisa hukumnya berubah tidak. Karena saat itu namun dan di
kondisi yang menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwasanya sholat jamaah bagi wanita itu tidak diwajibkan. Nah, gimana kalau contohnya depannya masjid hanya 3 meter, 10 meter, 20 meter, 30 meter ya, di masjid tetap lebih utama asal tidak menimbulkan fitnah. Fitnahnya itu apa sih? Nah, orang perempuan itu di depan atau di belakang tetap membuat syahwat. Makanya itu yang menjadikan kenapa tidak dianjurkan untuk sholat di masjid bagi wanita. Jadi orang yang sekitar masjid itu dikatakan Rasulullah tidak disebut sholat bagi mereka yang tetangga masjid dan tidak sholat di masjid. Dan jaraknya berapa? 40 rumah. Jadi 40 rumah itu nanti sudah tidak tetangganya masjid. Ke kanan, ke kiri, depan sampai ke 40, semua penjuru itu 40. Nah, fadilah yang ketiga selain daripada yang pertama pahalanya 27 kali lipat, kemudian juga menjadi hubungan Islamianya kelihatannya benar-benar terjaga karena dengan sholat jamaah itu. Yang ketiga, syiarnya menunjukkan itu kalau orang Islam itu guyup, apalagi sholatnya itu barisnya rapi, lurus, sholatnya. Nah, itu kan juga menjadi kefadilan sendiri. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lain di luar daripada ini tadi. Yang kedua, bolehkah orang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah? Boleh, asal kita tidak tahu. Misal habis sholat jamaah, selesai awal ini ke belakang. Setelah itu melakukan sholat ba'diyah. Tiba-tiba dari luar ada orang yang tepuk pundaknya, sholat Akbar, sholat zuhur. Selesai, ternyata orang itu hanya sholat sunnah, tetap sah untuk jamaahnya bagi orang yang mengikuti tadi makmum tadi yang pengen jamaah dengan orang yang ternyata sholat sunnah, tetap sah. Jadi tetap sah, tidak batalkan, tidak boleh. Apa pun yang harus kita lakukan sesuatu sunnah, nggak perlu, karena itu pernah terjadi. Karena orang tidak paham. Jadi tak kalah saya pernah di masjid di Wonokromo saat saya masih kuliah, pulang dari desa, kemudian imam PKP itu turun di situ di Wonokromo sholat. Saya tepuk pundaknya, saya tidak enak, saya jelaskan. Namun kalau saya nggak tahu kalau jenengan ini sholat sunnah dengan tetap sah, saya juga sah. Apa benar? Gini, tidak apa-apa. Ini apa benar? Masa ini sholat sunnah kan? Ya, sunnahnya. Oke, ada lagi? Lanjutkan. Oke. Saya pernah dengar itu karena yang tadi dijadikan imam ya. Iya. Terus kemudian memberikan kode. Kadang-kadang juga angkanya berapa? Iya. Boleh bisa. Jadi kalau yang sudah seperti itu artinya yang imam tadi harus ke kanan. Ya, ini ya maksudnya. Tapi kalau misalnya makmumnya juga nggak paham dengan kode itu juga nggak masalah. Misalnya yang apa sholat sunnah tadi itu kemudian apa itu ngasih isyarat. Oh, ini berarti kalau ini sholat sunnah. Yang dikasih kode juga nggak paham. Tetap aja akhirnya. Apakah sah atau sah? Ya, itu tetap sah. Ya sama dengan kode tepuk itu nggak paham maksudnya apa. Nah, kali ini batal. Jadi kode ini kita perlu paham. Nah, ini bagi orang-orang yang ngaji dan memang paham dengan apa karena kebiasaan sering ikut bareng-bareng itu wakilanya selain ngaji daripada juga karena kita sering bareng sama sholat jamaah yang ngerti. Walaupun mungkin tidak dari ngaji ini ngomong-ngomong ternyata bahasa jadi baik kan karena fadilah dari jamaah. Jadi boleh kasih kode. Apakah sah ya sama dengan kita nempuk bunda itu. Misalnya ada yang katakan nempuk bunda itu ada mau apa nempuk bunda. Ada yang di luar sholat, dua-duanya tetap sah karena tidak batalkan karena kebenarannya juga tidak banyak. Jadi boleh seperti itu. Nah, kasih kode ini
paham. Kalau enggak, kadang kenapa sholat jamaah ini sholat jamaah beneran 2 orang. Otomatis kan hanya setengah soft atau bahkan sudah mendekati sama-sama baris ini. Jadi hanya taktiknya saja, tidak satu sholat. Ada yang narik, maksudnya dia ikut, ya maksudnya ikut ngajak untuk satu sholat, makmum bareng-bareng. Hanya makmumnya satu kan dekat banget dengan imam. Ditarik, sering. Atau mungkin malah bakal ditarik itu maksudnya mundurnya pun ya, kalau pada sampai diajarkan sampai seperti itu, jangan sampai kakinya ini kayak melangkah 2, ada 3, 4 ditarik mundur. Jadi apa itu bukan diangkat kakinya tapi ditarik bergeser saja. Nah itu sampai diajarkan seperti itu. Atau nanti sebagaimana kalau ditarik ternyata itu sajadah. Nah ya sajadahnya kayak baking peron misalnya. Nah akhirnya diangkatlah kakinya boleh. Gerakannya seperti itu. Nanti cukup sudah sejajar, nanti baru pada saat rukuk sujud baru menyesuaikan. Asal tidak bersamaan dengan tempo waktu yang sama, berturut-turut 3 kali gerakan besar itu yang batalkan sholat. 2 saja gerakan besar, kemudian nanti berikutnya asal tidak berturut-turut gerakannya itu tidak batalkan sholat. Begitu. Mana balik? Enggak? Iya. Waalaikumsalam. Mau tanya untuk waktu itu kan bebas ya. Waktu itu ya. Kalau misalkan di waktu-waktu yang dimana sholat sunnah seperti waktu habis subuh atau habis asar itu ada orang melakukan itu bisa nggak itu sholat sunnah itu? Oh gitu. Iya. Jadi tinggal di waktu yang sebenarnya pelaksanaan sholat itu sudah diambil contohnya setelah subuh gitu. Kemudian setelah asar sholat sunnah. Iktikaf itu tidak berbatasan waktunya boleh. Sholat dengan kalau lagi itu masjid itu tidak ada. Ini dilarangkan kan? Iya, jadi jam berapa pun tapi itu masjid kok setelah masuk masjid jam berapa pun boleh. Iya, jadi meskipun setelah asar dan masuk masjid tahiyatul masjid boleh. Karena tahiyatul masjid tidak dibatasi oleh waktu yang menghubungkan mengapa sunnah untuk melakukan tahiyat ya karena ada kegiatan masuk masjid tadi itu. Nah setelah masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid sudah nggak boleh sholat lain. Misalnya sholat sunnah mutlak nggak perlu karena sudah nggak boleh karena sholat tahiyatul masjid itu hubungannya karena kita masuk ke dalam masjid di waktu itu. Jadi nanti di situ juga kan bisa berpikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi waktunya bebas untuk berpikir. Kalau misalnya saya pernah mencoba itu seorang setelah sholat asar itu melakukan sholat sunnah dan itu diduga saya tegur dan dia jawab begini, saya ini mengkodoi sholatnya ibu saya sudah meninggal. Maaf itu bukan gitu. Oh iya, kalau mengkodoi karena ini beliau itu misalnya zuhur asar dikodoi setelah sholat zuhur kemudian sholat zuhur lagi untuk kodoi ibunya asar kemudian mengkodoi asar maghrib karena kan biasanya berkaitan nih ini dicicil gitu dicicil maksudnya mulai zuhur asar maghrib isya subuh misalnya bagaimana masih dicicil karena itu tadi sholat asar juga setelah sholat asar jadi setelah sholat jamaah ya sholat mengkodoi pun yang nggak boleh itu kan sholat apa dia memang ada orang itu sholat habis asar nggak boleh itu nggak boleh semuanya bahkan sholat jenazah tidak boleh karena setelah kan sudah selesai nggak boleh sholat apapun tidak karena ini momennya beda yang dimaksudkan nggak boleh sholat lagi itu melakukan sholat sunnah bagi asar dan mungkin sholat sunnah mutlak itu nggak ada karena setelah asar itu ada. Tapi sholat jenazah ataupun juga kodok tadi itu boleh. Karena sholat asar terus gimana caranya? Kalau nggak boleh sholat lagi untuk kodok asarnya nggak ada waktunya, nggak boleh. Jadi yang harus itu melakukan kesunahan setelah sunahan sholat lagi setelah sholat fardu asar. Ini mulai. Kemarin setelah kejadian kan lucu sih ini. Jadi
Jadi imam subhanallah tetap berdiri, sudah terlanjur berdiri, makmum tetap duduk. Iya. Ini yang benar gimana? Oh iya, ada imam yang keliru, ya, rokaatnya sudah kadang berdiri, makmumnya melanjutkan duduk karena yakin ini benernya yang duduk. Ini seharusnya latihan awal, tapi imamnya kadang berdiri, lupa. Terus di subhanallah kok sepanjang ada. Jadi gini ini. Kalau jenengan menjumpai dimanapun juga, atau masjid mana pas jenengan sholat di situ, kok ternyata imamnya keliru rokaatnya sudah ada yang berdiri, itu imam tidak boleh sujud kembali, apa cuma mau duduk kembali kalau sudah sempurna jangan berdirinya. Tapi kalau Allah Akbar imamnya lagu, belum sampai benar-benar Allah Akbar gini, baru Allah Akbar setengah ngadep tangan juga belum sedekap. Itu boleh imamnya turun lagi. Tapi kalau sudah Allah Akbar sudah sedekah, makmumnya subhanallah kok imamnya tetap ya memang betul imamnya, tidak boleh turun lagi, batal malah sholatnya. Makmumnya yang wajib mengikuti imam. Nah nanti bagaimana kalau ternyata imamnya tidak sujud sahwi karena merasa benar, akhirnya sampai akhir dia salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmumnya karena yakin itu tadi tidak tahiyat awal, makmumnya sendiri yang melakukan sujud sahwi sendiri. Tapi kalau imamnya sudah berdiri jejak, tangan sudah bersedekap, ini namanya berdiri sempurna. Kok imamnya turun lagi, mana tidak sah. Ini namanya rokaat namanya. Kalau imam lupa baca Fatihah, juga ya. Nah, rukun kedua, dasar itu ngulang sholat, nambah rokaat atau ngulang. Jadi kalau apa itu tidak baca Al-Fatihah, kalau imamnya tahu sadar itu mau kamu coba lihat pada posisi di dalam sholat boleh ditambah. Jadi boleh nambah misalnya 4 rakaat ya. 4 rakaat rakaat pertama tadi karena ini sholat fardu dan ada suara. Ini suara kan mesti orang suara di Al-Fatihah ya. Tapi ini sholatnya zuhur asar kan batin dulu. Mau coba tekan enggak kan seberapa nomor langsung untuk sujud. Tapi imamnya yakin aku kali gak mau coba desa, ditambahi rokaatnya jadi 5. Makmumnya ternyata subhanallah kan enggak ketika gitu kan. Nah bagaimana makmum tetap mengikuti imam? Nanti bukan mengikuti imam dalam artian ikut sampai 5 rakaat lagi, karena imamnya baca Fatihah kan sendiri-sendiri otomatis karena sholatnya apa tadi? Sholat tidak dengar suara, tidak dikeraskan suaranya, makmumnya nunggu posisi duduk sampai imamnya selesai 1 rakaat, kemudian apa itu tahiyat akhir ikut salam bareng-bareng imam. Tapi itu imam nambah sujud sahwi enggak? Nah, imam apakah melakukan sujud sahwi tidak? Karena sujud sahwi itu dilakukan untuk lupa sunnah adalah sunnah awal itu tahiyat awal dan doa kunut. Kalau wajib atau rukun tidak digantikan dengan sujud sahwi, karena sujud sahwi itu tidak bisa menggantikan karena faktor lupa rukun. Nah, jadi tidak bisa menggantikan lupa karena rukun. Misalnya rukunnya tadi sujud 1 kali langsung berdiri. Ya, ada orang sujud kemudian langsung berdiri, sujudnya baru sekali, artinya kan 2 kali sujud. Ternyata hanya sedang langsung berdiri pakai 2 misalnya. Ini tidak sah, batal sholatnya. Karena apa? Karena menghilangkan rukunnya sholat 1. Subhanallah, ternyata imamnya tetap. Nah, ini berarti kita makmumnya kalau mau mufarokoh sendiri semuanya kan tidak jamaah. Sebenarnya makmum itu boleh mufarokoh itu apa sih? Memisahkan diri di dalam jamaah karena melihat imamnya salah dan yakin kalau salah kita bisa mufarokoh. Cuma kalau ini terjadi pada satu masjid jamaah, imamnya rakaat itu sujudnya hanya sekali langsung berdiri, artinya masjidnya kan nggak
nggak jadi jamaah bareng. Boleh salah satu makmum untuk mengingatkan imam kalau rokok itu sujudnya tadi hanya satu kali. Kalau tidak mau imam itu gaya, imam itu gaya, nggak paham bukan makmum itu masuk ke imam. Ya berarti jamaahnya batal. Bisa untuk mengatur sendiri. Kalau sujud sekali, dia sudah berdiri sempurna kan nggak boleh sujud. Mungkin, hanya itu batal namanya karena menghilangkan rukun. Jadi batal. Dalam iya, itu masalahnya. Jadi kalau sudah ada kejadian seperti itu, ya terpaksa diulang kembali. Diulang kembali. Tak perlu nambah sebenarnya, karena ini kan jadi ragu begitu. Jadi ragu semuanya diulang kembali. Boleh, terutama seperti itu. Ada. Kalau misalnya Ustaz terus lain tak tambah, itu kan menjadikan mohon maaf jamaah ini resah. Ada mending dibatalkan karena memang sudah batal secara otomatis sebenarnya. Disampaikan mohon maaf tadi saya salah, kurang juga ini membatalkan sholat. Semuanya terpaksa membatalkan. Membatalkan sholat itu kan dibenarkan sebenarnya. Kalau kondisinya hanya karena apa terus biasa ada masalah apa membatalkan, nah itu yang berarti dibuat mainan sholatnya. Tapi ini karena secara otomatis batal harus memang dibatalkan. Maka dia kalau masih ada. Ketika Al-Fatihah itu kita sebagai makmum itu ayatnya ada yang terlewat satu misalkan Ar-Rahman itu kelewat gitu ya. Nah itu kita sudah subhanallah, tapi kan suara kan kencang kan. Nah itu kita ikut imam atau kita mufaroqah. Ya kalau kita tahu itu ternyata imam kurang dalam bacaan Fatihahnya. Kalau yang tahu, kan kadang-kadang ada nggak fokus. Subhanallah nggak rasa salah. Nah kan nggak tahu nggak apa-apa, lebih baik mufaroqah. Karena kita tahu salahnya imam. Yang bagi yang nggak tahu, kita ada dosa baginya. Dan itu ketika misalkan kayak sholat id ya, itu subhanallah imamnya kan suaranya kan keras kan. Dan akhirnya setelah salam, akhirnya salah satu makmum tadi mohon maaf tadi Al-Fatihahnya kurang lengkap. Jadi melakukan sholat lagi ya sholat id. Iya, lebih baik. Ya. Jadi lebih baik diulang nggak apa-apa. Pernah di tempat saya di desa itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu artinya sholat idnya diulang lagi. Memang perlu itu nggak usah sebentar nggak usah malu, namanya juga manusia ada kesalahan yang tidak disengaja. Nggak apa-apa mempertahankan malu gara-gara itu, tapi dosanya nanggung segitu banyaknya kan dia nggak sumput, dia tetap diulang lagi. Jadi biar tak lama ya sebenarnya yang masih panjang itu ada. Nambah dari pertanyaan tentang imam yang sudah berdiri di subhanallah tidak duduk, sedangkan makmum pun tidak paham. Jadi tetap nunggu duduk sampai imam. Maksudnya dipaksa imamnya harus mengikuti makmum. Imam ini melanjutkan sholatnya sesuai pikirannya imam. Nah, setelah imam sujud, makmum ikut sujud mengikuti imam. Nah, kalau dihitung dari rakaat, makmum kan kurang 1. Nah, tapi imam melanjutkan dengan sujud sahwi. Nah, apa yang dilakukan makmum karena kurang 1 rakaat? Harus ditambah. Kalau kurang 1 rakaat ya harus ditambah. Nah, kan kita mengikuti imam sudah salah. Imamnya salam. Imamnya salam. Makmum mengikuti salam. Ya nggak bisa. Katakan kurang. Tetap kurangnya rakaat itu tidak bisa. Itu kemudian bisa harus mengikuti imam karena kita tetap kurang, dia tetap harus tambah sendiri sebelum salam. Pokok kalau rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Kalau itu kurang rakaat ya bukan rakaat. Tapi kalau diganti dengan sholat sendiri lagi gimana? Boleh kalau merasa ragu. Jangan kalau yakin ini sudah benar. Karena apa? Saya tadi ikuti imam. Loh, imamnya sudah berdiri, kita nggak berdiri, lalu itu kita kurang. Kita hanya tunggu saja. Ini nggak boleh. Jadi kalau misalnya imamnya tetap berdiri saja, kita wajib kan itu, wajib kita ikuti. Walaupun imamnya tidak salah karena tidak tahiyat
awal tadi loh. Jadi kita nggak nunggu. Beda dengan yang tadi kasusnya misalnya rokaatnya tadi, rokaatnya kita ini tetap 4, tapi imamnya 5. Mengapa kok 5? Karena tadi dia merasa rokaat pertama atau kedua nggak baca Al-Fatihah tadi, maka dia nambah rokaat. Kita tahu sudah subhanallah ini udah apa ini, kok lanjut mana? Kita tetap diam aja sampai dulu rokaatnya, sampai imam menyelesaikan, baru kita bareng-bareng untuk sama bersama. Tapi imamnya kan 5 rakaat, kita 4 rakaat, kita nggak perlu nambah. Kalau kita sudah benar 5 rakaat, imamnya yang 5 karena satunya dia tidak sadar tidak baca Al-Fatihah. Beda kalau kita misalnya imamnya itu 3 rakaat sholat maghrib, kitanya baru 2 yang kita berhenti, ya wajib nambah. Nanti jadi tetap nambah. Jadi makmumnya karena kurang ya tetap nambah. Lihat tadi itu berarti malah kalau makmumnya nunggu duduk berarti yang batal malah makmumnya. Iya. Ya, sudah cukup ya. Bapak Ibu, Bapak Bunda, karena waktunya juga sudah jam 5 dan sudah waktunya kita sholat Isra ya. Saya akhiri moga dengan Fatihah. Semoga taklim kita di pagi hari ini membawa manfaat untuk tambahan ilmu, untuk kami ibadah kita menjadi lebih sempurna, dan tentunya yang paling utama adalah mendapat ridho ya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi asma'i al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Min syarri ma ya'lamu wa fi ya'lamu wa fi masjidil wa la tahmulu ma yubaghi jalali wa jalali wa amrullahi. Allahumma salli salatan tunjina biha dunya wa wal akhirah wa lana biha jami'a khairat ya Allah, wa tudhhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairat khayat wa ma'al muhammad. Allahumma salli ya Allah min afatil dunya wa al-akhirah wa fitnahuma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di barokah Fatihah.